Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu jenis resiko yang pada umumnya dialami juga oleh perusahaan, yaitu resiko kredit. Dimulai dari pembahasan definisi, kemudian contohnya, dan juga pengukuran yang bisa kita gunakan untuk mengukur resiko kredit perusahaan. Untuk lebih jelasnya mungkin langsung saja kita ke slide selanjutnya. Nah, resiko kredit didefinisikan sebagai potensi di mana bank atau peminjam itu akan mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajibannya yang telah disepakati sebelumnya. Jadi ini adalah pengertian dari BIS ya, atau Bank for International Settlement atau badan yang mengatur regulasi perbankan secara global. Atau bisa dibilang pengertian lainnya adalah perusahaan atau perorangan atau individu yang tidak bisa memenuhi kewajiban terhadap bank atau perusahaan pembiayaan. Jadi ceritanya ada peminjam yang meminjam sejumlah dana ya untuk pendanaan, baik itu untuk suatu usaha, dan kemudian ketika si peminjam ini mau membalikan dana, mereka sedang kesulitan keuangan dan pada akhirnya dia tidak bisa melunasi pinjamannya. Nah, sumber resiko kredit terbesar itu adalah berasal dari pinjaman. Makanya resiko kredit pada umumnya dialami oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang keuangan seperti perusahaan pembiayaan, kemudian bank, di mana mayoritas kegiatannya adalah menyalurkan pinjaman kepada nasabah, baik itu individu maupun perusahaan. Makanya perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor keuangan seperti leasing, pembiayaan, dan juga bank itu sangat rentan terkena resiko kredit. Nah, untuk manajemen resikonya ini sangat diperlukan ya dalam pengelolaan dan pengendalian ya supaya tidak terjadi resiko kredit. Nah, pengelolaannya bisa dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Oke, kita langsung masuk ke contohnya dulu aja biar teman-teman lebih jelas. Jadi contoh dari resiko kredit itu misalnya ketika bank menyalurkan pembiayaan konsumsi berupa KPR. Nah, ternyata nasabah yang membeli rumah secara KPR, dia harus membayarkan cicilan kan dengan tenggat waktu yang telah ditentukan, yang telah disepakati. Misalkan ternyata tenggat waktu KPR, dia harus membayar cicilan KPR adalah selama 20 tahun. Ternyata misalnya di tahun ke-10 gitu ya. Nah, nasabahnya ini mengalami pemutusan hubungan kerja gitu. Jadi dipecat, entah itu dipecat atau karena kondisi yang akhirnya mau diberhentikan lah kerjanya, dan dia tidak bisa melanjutkan melunasi cicilan KPR tersebut. Pada akhirnya bank ini akan mengalami gagal bayar dari nasabah yang tadi tidak bisa memenuhi cicilannya ya, tidak bisa melanjutkan cicilan KPR tersebut. Atau contoh lain misalnya ketika bank menyalurkan pembiayaan modal kerja gitu ya kepada suatu perusahaan gitu. Ini misalnya nasabahnya adalah nasabah korporasi atau perusahaan di mana perusahaan ini mau ekspansi, mau mengajukan pendanaan lagi untuk melebarkan usahanya. Ternyata pada waktu itu perusahaan tersebut terkena dampak dari COVID dan akhirnya nasabah korporasi ini tidak bisa melanjutkan pembayaran cicilan ya, karena ternyata usahanya juga ternyata tidak bagus gitu ya. Misalnya penjualannya menurun, pada akhirnya labanya sedikit atau malah tidak mendapatkan laba, pada akhirnya pinjamannya juga tidak bisa terlunasi. Akhirnya bank ini juga mengalami gagal bayar gitu, yang bisa mengakibatkan resiko kredit seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita mengelola resiko kredit baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Untuk yang pertama, kita akan bahas bagaimana pengelolaan resiko kredit secara kualitatif. Nah, kualitatif di sini bisa menggunakan metode 3R dan juga 5C ya.
Jadi 3R ini singkatan dari return, repayment capacity, dan risk bearing ability. Nah, untuk return di sini maksudnya adalah return berdasarkan hasil yang dicapai. Artinya penilaian, jadi bank itu harus melakukan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan gitu ya, yang mau meminjam pendanaan kepada bank setelah dibantu dengan pinjaman dari bank gitu. Jadi misalnya bank itu harus bisa menilai apakah perusahaan yang meminjam itu bisa menghasilkan return setelah mendapatkan pinjaman dari bank gitu. Kemudian yang kedua itu adalah repayment capacity atau pembayaran kembali. Nah, pembayaran kembali di sini maksudnya adalah bank itu harus menilai apakah perusahaan itu dapat membayarkan kembali uang pinjamannya secara sesuai dengan jangka waktu ya yang telah ditentukan gitu. Kemudian yang risk bearing ability itu adalah kemampuan untuk menanggung resiko. Kemampuan menanggung resiko. Jadi di mana si bank ini harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana gitu ya usaha yang dijalankan oleh perusahaan dan apakah dia mampu menanggung resiko jika terjadi kegagalan usaha ya, dan ya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Apakah kalau ternyata perusahaan itu misalnya lagi nggak bagus penjualannya gitu ya, apakah dia mampu menanggung resiko tersebut dan masih tetap bisa membayar cicilan atau pinjaman dari yang diberikan oleh bank sebagai pihak peminjam atau kreditur. Nah, itu adalah untuk 3R. Sedangkan kalau 5P itu lebih kepada singkatan dari karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Nah, kalau karakter di sini adalah si bank ini atau si kreditur itu harus bisa menilai apakah karakter peminjam itu bagaimana gitu. Apakah orang yang amanah, apakah orang yang jujur gitu. Itu bisa ditanyai biasanya kepada tetangga-tetangganya yang ada di situ atau rekan kerjanya. Apakah dia orangnya amanah gitu, apakah dia orang yang jujur. Nah, ini bisa nantinya berdampak pada kalau misalkan ternyata banknya itu mau meminjamkan gitu ya, kreditur itu meminjamkan kepada nasabah tersebut, ya berarti nasabah ini bertanggung jawab karena dia jujur, karena dia amanah mau mengembalikan pinjaman dari bank gitu. Kemudian capacity di sini adalah kemampuan dia dalam membayarkan kewajibannya gitu. Apakah si nasabah ini mampu membayarkan kewajibannya secara tepat waktu gitu ya. Kemudian lanjut yang kapital. Kalau kapital itu adalah modal ya atau hartanya gitu. Kira-kira dengan harta yang dimiliki oleh nasabah gitu ya, bank itu harus tahu ya atau kreditur itu harus tahu hartanya nasabah gitu, modalnya yang dimiliki gitu. Jadi kalau misalkan ternyata dia punya harta yang berlebih gitu, kalau misalkan ternyata dia punya harta atau punya aset gitu ya, ini bisa meyakinkan lah kepada pihak kreditur atau pihak bank bahwa ya asetnya itu bisa memadai, mencukupi, dia bisa lah diberikan pinjaman gitu ya, karena ternyata juga dia punya harta atau punya aset yang memang bisa menutupi lah kalau misalnya terjadi kegagalan gitu, terjadi gagal bayar gitu, ada asetnya, pokoknya ada bukan jaminan ya, itu masuknya nanti ke kolateral. Jadi ada harta gitulah istilahnya, harta yang dia miliki gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah jaminan atau kolateral. Jadi misalnya nih sewaktu-waktu terjadi nasabahnya ini bermasalah, dia tidak bisa melunasi pinjamannya gitu ya. Nah, bagaimana bank itu supaya tetap bisa jadi kalau kolateral ini misalkan nih, kalau misalkan kamu di perjanjian biasanya
kalau kamu nggak bisa bayar, kira-kira apa yang mau kamu jaminkan gitu ya. Dan senilai dengan pinjamannya, harus senilai dengan pinjamannya. Senilai jaminannya. Senilai pinjamannya. Senilai pinjamannya. Jadi misalnya dia meminjam sebesar misalkan 500 juta gitu. Nah, kira-kira jika terjadi gagal bayar, kira-kira aset apa yang dia miliki yang bisa digunakan untuk menjamin gitu ya, kalau sewaktu-waktu nggak bisa gagal bayar dan harus menarik aset tersebut yang senilai dengan nilai pinjaman kayak gitu. Nah, kemudian condition. Kalau condition di sini juga berdampak pada ini ya, kondisi eksternal ya, baik itu kondisi ekonomi, kondisi politik, sosial gitu. Jadi yang bisa mempengaruhi suatu nasabah gitu ya, yang apakah dia mampu membayar atau tidak gitu. Jadi bisa jadi kan kalau ketika kondisi perekonomiannya lagi sulit gitu, ini juga berdampak pada misalkan banyaknya karyawan yang dipecat. Nah, ini kira-kira nasabah ini ada kemungkinan untuk dipecat atau tidak kalau misalkan kondisi keuangannya lagi, kondisi kayak perekonomian negara itu lagi tidak baik gitu. Jadi lebih ke makro ya condition ini. Seperti itu. Jadi kalau untuk menilai resiko kredit secara kualitatif supaya tadi ya tidak kecolongan, tiba-tiba ternyata nasabahnya nggak amanah gitu, dia ternyata banyak cicilan di mana-mana, makanya pihak kreditur itu harus jeli gitu ya, harus teliti dan bisa menggunakan metode ini, baik itu 3R maupun 5C. Nah, selanjutnya pengelolaan resiko kredit selanjutnya itu adalah kredit rating dan kredit scoring. Nah, kredit rating dan kredit scoring di sini lebih fokus kepada penilaian kualitas kredit dari debitur. Nah, kemudian untuk segmennya terbagi menjadi dua, ada segmen komersial dan segmen retail dan mikro. Jadi kalau komersial ini sebenarnya cakupannya lebih besar ya, biasanya menggunakan sistem rating gitu ya untuk melihat keadaan kondisi keuangannya, kemudian ada financial rating dan consumer rating gitu. Jadi ini misalnya dilihat dari kualitas kredit si debiturnya. Misalkan contohnya udah nasabah korporasi gitu ya, apakah perusahaannya ini memang bagus gitu, kondisi keuangannya itu bagus, laporan keuangannya bagus gitu ya. Kemudian bagaimana rating perusahaan tersebut seperti itu. Jadi lebih ke ini lebih ke korporasi ya. Jadi kalau misalkan ada korporasi yang mau meminjam ke pihak kreditur, atau misalnya segmennya agak lebih kecil lagi yaitu segmen retail dan mikro, itu bisa menggunakan model credit scoring, kemudian RAROC dan mortality rate gitu. Oke. Nah, kita bahas dulu yang kredit rating. Jadi kalau kredit rating di sini adalah dengan cara mengklasifikasikan perusahaan ke dalam kelas-kelas resiko. Jadi resikonya itu di peringkat gitu ya. Jadi untuk menentukan kecenderungan untuk bangkrut gitu. Jadi di mana yang paling resiko yang paling tinggi gitu ya, itu dikelompokkan ke resiko yang paling tinggi sampai ke resiko yang paling rendah. Kemudian financial rating itu juga melihat data keuangan nasabah gitu. Di sini dalam hal contohnya adalah data keuangan nasabahnya korporasi gitu ya. Kita lihat bagaimana kasnya, apakah di kasnya cukup, kemudian berapa banyak persediaan, berapa banyak piutangnya gitu. Jadi kita harus tentukan kewajaran dari pos-pos setiap ini ya, komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangannya. Kemudian yang ketiga itu adalah customer rating. Jadi customer rating di sini adalah lebih fokus kepada kualitas manajemen gitu. Jadi melihat rating kualitas manajemennya, jadi orang-orang yang berada dalam perusahaan tersebut, kemudian kinerja pembayaran kewajiban gitu ya. Terus bagaimana pemasaran produknya, apakah arusnya itu mengalami kenaikan atau penurunan gitu ya. Jadi memang sampai harus melihat aktivitas operasional nasabah perusahaan tersebut gitu ya, yang mau meminjam kepada pihak kreditur seperti itu. Nah, kemudian di sini ada badan pemeringkat. Jadi badan pemeringkat di sini adalah supaya kita bisa melihat apakah perusahaan yang mengajukan pinjaman itu
dalam kondisi yang baik atau tidak, bisa memenuhi kewajibannya atau tidak gitu ya. Di sini juga bisa menggunakan badan pemeringkat ya. Jadi kalau misalkan yang di Standard & Poor ini adalah badan pemeringkat untuk perusahaan-perusahaan internasional. Jadi dia lebih ke perusahaan-perusahaan yang sudah internasional, dan di ratingnya itu memang karena ini lembaganya lembaga internasional gitu. Kemudian kalau di Indonesia sendiri juga ada lembaga pemeringkat perusahaan, itu namanya PT Pevindo. Di situ kita bisa melihat juga bagaimana rating suatu perusahaan, baik dari kondisi keuangannya, baik dari apakah dia tepat waktu membayar pinjaman gitu. Kita juga bisa melihat dari situ. Oke. Nah, kita sudah masuk ke websitenya Standard & Poor ya. Jadi ini lembaga pemeringkat bagi perusahaan-perusahaan yang sudah internasional. Nah, di sini saya akan tunjukkan skalanya ya. Skala ratingnya itu dimulai dari rating AAA, yang dimana di sini keterangannya adalah extremely strong capacity to meet financial commitment, dimana dia benar-benar, kalau misalnya perusahaan itu ratingnya itu sudah AAA, berarti memang sudah sangat-sangat mampu melunasi pinjaman gitu. Kalau perusahaan tersebut mengajukan pinjaman kepada pihak kreditur, karena dinilai mampu ya, tidak ada sama sekali kemungkinan untuk gagal bayar seperti itu. Jadi ratingnya serating yang paling tinggi itu AAA, kemudian sampai ke bawah di sini adalah yang paling bawah adalah D, di mana di sini keterangannya payment default. Jadi benar-benar perusahaan ini sedang diambang kebangkrutan gitu ya. Jadi posisi perusahaan yang memang lagi kesulitan keuangan, dan sudah benar-benar bank itu atau pihak kreditur itu jangan sampai meminjamkan gitu ya, meminjamkan pendanaan kepada perusahaan yang memang ratingnya itu sudah rating D gitu, karena ya dia sudah diambang kebangkrutan gitu ya, karena posisinya pastinya tidak akan bisa melunasi kewajiban atau sudah pasti akan gagal bayar gitu. Jadi kita bisa melihat rating tiap-tiap perusahaan. Kalau kita mau melihat rating perusahaan internasional terutama ya, bisa menggunakan Standard & Poor ini gitu sebagai lembaga pemeringkat untuk perusahaan internasional. Nah, kemudian itu adalah kalau di Indonesia sendiri namanya PT Pevindo. Nah, kalau PT Pevindo di sini kita sudah buka websitenya, sudah terlihat ya, kita mau melihat perusahaan yang di sektor mana gitu. Nah, apakah di corporate perusahaan yang perusahaan non bank, atau di lembaga keuangan gitu, atau di mutual fund atau rating reksadana. Di sini juga kita bisa melihat rating obligasi gitu ya, produk-produk pasar modal, rating obligasi, rating reksadana. Di situ kita juga bisa melihat ya. Nah, misalnya di sini saya contohkan lembaga rating untuk lembaga keuangan gitu. Misalkan bergeraknya di perbankan. Nah, teman-teman bisa buka di sini bagaimana rating tiap-tiap bank gitu ya. Ada dari mulai seluruh bank yang ada di Indonesia gitu. Ini sudah sangat lengkap gitu. Jadi teman-teman kalau melihat rating perusahaan apakah dia itu gagal bayar atau tidak gitu, itu teman-teman bisa menggunakan standar ini ya. Bisa menggunakan lembaga pemeringkat ini. Buka aja di website PT Pevindo ini, seperti itu. Oke, mungkin untuk penjelasan resiko kredit kuantitatif kita akan bahas di video berikutnya. Untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton. Jika ada yang ingin dibahas atau yang diskusikan, silahkan chat di kolom komentar. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.